Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Curah hujan tinggi, puluhan rumah di Lombok Barat terendam banjir. 4 pemuda di Lombok Timur diringkus polisi karena berkomplot menadah motor curian. Rayakan Natal, ribuan umat Nasrani di Mataram mengikuti misa Natal di gereja. Bersama saya Rahyu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebulan dong Malik, itulah Malik, malah biasa di dalam. Puluhan rumah di Dusun Rumah Barat Selatan, Desa Rumah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terendam banjir pada Rabu pagi. Banjir disebabkan aliran sungai yang berada di dekat permukiman warga meluap karena tak mampu menampung air kiriman dari desa tetangga. Luapan sungai juga disebabkan banyaknya sampah dan terjadinya pendangkalan dasar sungai. Meski belum ada laporan kerusakan, namun warga khawatir rumah dan fasilitas jalan desa akan rusak jika terus-menerus tergenang banjir. Warga berharap pemerintah daerah membantu menormalisasi sungai dan menyingkirkan sampah agar tidak memicu terjadinya banjir susulan. Tadi subuh kayaknya ini. Ya, soalnya kalau dia udah naik airnya ke sana, pasti dia banjir. Kalau dia lebih besar lagi volume airnya masuk ke rumah. Yang dari atas juga masuk ke rumah. Ini setiap kali hujan terjadi begini ya? Iya. Setiap kali hujan, kalau mungkin hujan dari atas ya, terus sampah banyak, jadinya masuk air. Ya gitu dia. Ini penyebabnya salah satu adalah ini ada jembatan-jembatan. Dan kayaknya harapan masyarakat maupun itu menjadi saya juga akan kita naikkan talutnya. Cuma di situ nanti ke depan terlihat dari jembatan-jembatan warga yang ada nanti. Karena sebagian besar masyarakat niki terlalu banyak jembatan di niki. Kita berharap kepada pemerintah lebih atas untuk bisa membantu kita di desa. Bagaimana caranya mentertibkan jembatan-jembatan yang ada. Karena beberapa bulan yang lalu kami juga pernah turunkan alat berat. Yang jadi salah satu kendala kita tidak bisa masuk di jembatan-jembatan niki. Itu yang menghambat lagi air-air atau tanah yang datang sehingga sebentar umurnya. Warga juga meminta pemerintah daerah memberikan solusi jangka panjang dengan meningkatkan tanggul pembatas di sepanjang sungai agar banjir tidak meluap ke permukiman. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ini sudah terlihat reruntuhan dengan kedalaman. Sebuah bangunan milik warga di Dusun Dasan Cermen, Desa Aik-Darek, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah, rusak akibat tanahnya ambles. Peristiwa itu terjadi pada Rabu dini hari saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Amblesnya tanah akibat tergerus air hujan diduga menjadi penyebab bangunan rusak dan nyaris ambruk. Warga khawatir longsoran tanah akan meluas hingga merusak rumah lainnya termasuk sebuah tempat ibadah yang berada di dekatnya. Dan kejadiannya sekitar jam 3.15 menit dini hari tadi. Dampak pertama fisik yang rusak ini, walaupun bukan pemukiman, tapi kan ini milik daripada masyarakat penyimpanan barang. Lalu kemudian dampak yang sangat kita khawatirkan sekali kan labilnya tanahnya. Maka saya sebagai kepala desa sudah bermusyawarah dengan Kapolres, para pimpinan fungsional di sini. Apa yang disampaikan Pak Kadif sama, kami akan tidak lanjuti secara cepat dan ini urgen sifatnya. Walaupun pembiayaan di APBD itu belum tidak ada, sudah akhir tahun anggaran sudah. Anggaran 2025 ada pembangunan yang kita pindahkan ke sini karena sifatnya urgen. Sementara BPBD mengusulkan pembuatan bronjong di sekitar lokasi untuk menghindari longsor susulan. Setelah kita
dipantau ternyata ini adalah aliran dari sungai Kali Babak, Kokoh Babak. Koordinasi Makanya kami koordinasi dengan pihak BWS. Untuk apa? Untuk biar kita harus segera bertindak ini karena sudah sangat labil buatkan bronjong. tanahnya. Jadi kita harus segera bertindak cepat. Bronjong lah. Mengurangi dampak sebaran longsoran. BPBD mengimbau warga agar mewaspadai potensi longsor dan banjir di lingkungan tempat tinggal yang berada di pinggir sungai atau di perbukitan memasuki musim penghujan saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Tugas Penindakan Tambang Ilegal Kabupaten Lombok Timur menggelar sidak lokasi tambang galian C yang berada di sejumlah wilayah pada Selasa sore. Salah satunya di Kali Rumpang, Kecamatan Labuan Haji, yang menjadi salah satu lokasi maraknya penambangan ilegal yang diprotes masyarakat. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan 2 lokasi tambang yang tidak berizin dan langsung ditutup secara permanen. Petugas juga menghentikan aktivitas penambangan di sejumlah lokasi yang tidak mengindahkan regulasi dan melanggar aturan. Satgas meminta masyarakat sekitar untuk mengawasi aktivitas tambang yang ditutup untuk diberikan tindakan tegas jika membandel. Untuk melakukan penegakan penertiban galian C yang masih tidak sesuai. Lihat proses izinnya sesuai, lihat SOP-nya. Nah, jika dia tidak lengkap prosesinya sampai izin operasional, tutup. Tidak boleh dia berjalan. Walaupun dia izinnya lengkap, tetapi SOP-nya dia tidak sesuai, itu juga indikasi ditutup. Termasuk contohnya yang di sini, ini izinnya saya lihat sudah lengkap, tetapi kolam sedimennya yang tidak sesuai. Yaitu ada 3 kolam. Nah, ini harus juga clear. Nah, ini sekarang konsep dan konsekuensi oleh para penambang ini harus patuh sekarang terhadap galian C ini. Berdasarkan data sementara, Pemda mencatat sebanyak 122 lokasi tambang yang diketahui beroperasi, 107 diantaranya mengantongi izin, sementara 15 lainnya dinyatakan ilegal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan umat Nasrani di Kota Mataram merayakan Natal dengan mengikuti ibadah misa yang digelar di sejumlah gereja sejak Selasa malam. Seperti di Gereja Santa Maria Immaculata Mataram, para jemaat telah memadati gereja setengah jam sebelum pelaksanaan misa menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pihak gereja menggelar misa dalam 4 tahapan sejak malam hingga pagi hari untuk melayani warga yang hendak bersembahyang merayakan Natal. Selain menyerukan ajaran cinta kasih, pada Natal kali ini warga juga diajak untuk senantiasa menjaga kedamaian antar manusia. Kita bersama-sama berjalan menyambut kelahiran Yesus yang lahir, tapi dengan satu dalam kebersamaan yang kuat, kebersamaan yang tidak tergoyahkan. Untuk memastikan kenyamanan jemaat, puluhan personel kepolisian termasuk petugas keamanan gereja turut mengawal pelaksanaan misa Natal agar berlangsung hikmat tanpa gangguan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.